Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sebagai warga Nahdliyin kebetulan di kawasan PSN PIK adalah mayoritas Nahdliyin. Nah maka dari itu alhamdulillah kami diterima oleh beliau mantan Ketua Umum PBNU 2 periode, yaitu Profesor Dr. Said Agil Sirot. Ngapunten Yai, Assalamualaikum Yai. Nggih, Yai ngapunten, ini kan rame tentang PSNP, sedangkan masyarakat di daerah terdampak atau daerah yang dibangun oleh PSN PIK itu kan mayoritas warga Nahdliyin ya. Yeah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh PSN atau maupun perusahaan PIK Pantai Indah Kapuknya ya? Mohon nasihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bangga dengan proyek-proyek yang mercusuar ini. Semuanya demi ihya al-mawad, ya. Memberdayakan lahan yang kumuh, lahan yang terlantar, yang bermanfaat, yang produktif. Itu salah satu perintah dari agama. Namanya ihya al-mawad, ihya tanah yang terlantar, itu perintah agama. Nah, hanya saja pendekatan yang harus kita lakukan. Pertama, keterbukaan. Ya, jadi ini kita wasoroha, open dan transparan. Yang kedua, pendekatan yang paling baik adalah pendekatan kemanusiaan yang harmonis lah. Bukan hanya jual beli transaksi. Bukan hanya itu. Agar masyarakat sekitar itu merasa bangga dengan adanya proyek ini. Ada Pak Azra. Merasa bangga, terutama sekali masyarakat sekitar situ. Sebenarnya memang harus bangga, masyarakat sekitar Tangerang harus bangga. Gitu. Menjadi indah daerahnya. Terus tenaga kerja, pengangguran bisa masuk di situ. CSR-nya juga nanti akan lari kemana sih kalau nggak lari ke masyarakat juga. Betul. Insya Allah. Saya yakin PIK 2 dan PSN akan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ada lagi satu lagi, mohon maaf. Ada kesan gitu. Berapa enggak? Ada nuansa elitnya, nuansa eksklusif. Jadi yang sekarang ada aja semuanya etik tertentu, etik Chinese lah, itu yang mengundang kecemburuan. Yang mudah sekali itu diprovokasi ya. Titik rawan yang mudah diprovokasi dari situ. Ini akan negara-negara nanti pun ke Cina isunya. Ya. Karena memang ada kesan jadi supaya solusinya terus pun dari pandangan agama ketika ada isu semacam itu ya. Solusinya antara lain kiai-kiai tokoh masyarakat terutama dikumpulkan dan diberi silaturahim dalam arti yang luas. Silaturahim, kerjasama, silatul thaqafah al-hadara, hubungan budaya peradaban, hubungan cara berpikir, punya ide yang sama, silatul thaqafah al-hadara. Bukan hanya silaturahim tatap muka, tapi ada mencari kesamaan pandang, kesamaan cara berpikir. Yai, pertanyaan terakhir nih Yai. Ini kan pemilik PIK ini kan Pak Akbar ini kan non muslim ya? Iya. Nah, asalnya kan dia punya namanya Kampung Tunggal Ika ya. Kampung Tunggal Ika itu membangun tempat peribadatan yang ada di Indonesia, berapa agama gitu. Tapi karena mayoritasnya muslim, Pak Aguan khusus untuk masjid itu dia menyiapkan lahan dan membangun termegah itu di lahan 4,5 hektar. Nah, sodakonya orang non muslim bangunkan masjid itu bagaimana anunya ya? Hukum apakah yang sholat di situ terus bagaimana ketika dibangunkan oleh seorang non muslim? Pertama Pak Aguan di mana-mana bangun masjid. Yang saya tahu, antara lain juga membangun Universitas NU di Parung. 100% yang membangun Pak Aguan. UNU? Saya malah nggak lihat uangnya, saya tahu gedung. Masya Allah. Baru
5 unit, 1 masjid. Universitas Nahdlatul Ulama Parung. Iya, ketika saya periode saya, Pak Jakarta lah. Universitas NU Jakarta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya nggak mau tahu uangnya, tahu paguan, tahu gedung jadi. Oh, Masya Allah. Masjid. Bermanfaat sekali. Nggih. Bermanfaat sekali. Belum lagi beliau juga bangun di, hanya saya tahu ya, saya sendiri ya, gempa bumi di Lombok. Di Lombok Utara saya sendiri. Berapa ratus rumah yang bangun paguan. Masya Allah. Dan juga bangun, tapi saya nggak lihat sendiri. Korban tsunami, Sulawesi Tengah, dari gempa juga semua paguan bangun. Nah ini kita malah baru tahu dari yang saya tahu sendiri di Lombok Utara. Beberapa ratusan rumah yang bangun paguan. Jadi orang Muslim yang dibangunkan masjid oleh non Muslim sah. Yang penting manfaatnya loh. Manfaatnya yang penting. Manfaatnya. Gimana mana juga gitu kan. Di Timur Tengah, di negara mana juga enggak, katakanlah pemerintah non Muslim mau masjid ke non Muslim. Di Cina, saya baru datang dari Cina, Shenzhen, masjid 5 lantai, yang mau negara, ramai, 60.000 orang Shenzhen Muslim. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita lama nggak yang paling penting itu maqasidus syariah, target syariah. Jangan hanya lihat hukum syariahnya, hukum fikihnya, tapi target dari syariah tersebut. Kemaslahatan, kemaslahatul ammah, kemaslahatan umum yang harus dilihat. Itu ide itu diangkat oleh Imam Syafi'i, ya, kitabnya Al-Muwafaqat. Ya, kalau menganalisis sesuatu jangan hanya hukum ada di situ, kemaslahatan ammahnya. Kemaslahatan ammah. Jadi secara pribadi Yai Said sangat mendukung yang namanya pembangunan gitu. Iya. Ngapunten ini ada satu lagi nih. Ada isu bahwa PIK 2 atau PSN itu akan dijadikan seperti Singapura, negara dalam negara, bahkan akan memisahkan diri dari Indonesia. Itu masuk akal apa membuat? Ya jelas lucu itu omongan murahan, nggak usah ditanggapin lah. Gitu. Kita tidak boleh menganggap siapapun sebagai musuh kecuali orang itu orang yang melanggar hukum. Rasulullah selalu berpesan ketika khutbah Jumat, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang yang siapapun yang melanggar hukum. Kalau tidak melanggar hukum, beda agama, beda etnik, beda budaya, tidak boleh dijadikan alasan permusuhan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Lebih tegas lagi dalam Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wal yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang, membolehkan kamu bekerja sama dengan non muslim yang tidak memusuhi kamu dan berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat mencintai orang berbuat adil. Alhamdulillah. Nah ini Pak Said itu, Pak Hosinuddin dengarkan ya. Jadi jangan sembarang asal ngomong, apalagi sampai menebar fitnah. Fitnah itu asadu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.